Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Anies soal namanya sering nomor 3 di survei. Dijawab, saya di Pilkada DKI tak pernah nomor 1. Hasilnya tanda tanya. Ya, kita bisa lihat sendiri kalau kita melihat survei-survei mainstream saat ini, ya selalu menempatkan secara konsisten Anies sebagai posisi ketiga gitu ya, di atas Ganjar, Prabowo, ya ketiga pasti Anies ya. Nah tentu saja ini di luar akal ataupun nalar gitu ya, padahal Anies sudah melakukan manuver politik, safari politik ya di berbagai wilayah gitu ya, tetapi kembali lagi gitu ya, tetapi tetap pada posisi ketiga ya. Tapi kita ketahui survei ya harus dipertanyakan ya, sumber dananya dari mana gitu ya, karena survei itu pasti ya ada yang membiayai gitu ya. Tidak mungkin dengan survei yang cakupannya nasional 1200 responden dengan random multi-stage sampling ya, Anies selalu kalah ya, padahal sudah manuver ya. Justru yang belum manuver atau safari politik yaitu Prabowo dan Ganjar pada waktu itu ya, setelah Anies dideklarasikan ya, selalu moncer gitu ya. Jadi ada juga ada sering ya disampaikan ya, yang jadi nomor 1 surveinya Ganjar itu ada gitu ya, survei yang terus menerus menjadikan Prabowo nomor 1 juga ada gitu ya. Tapi yang Anies ya selalu kembali jadi langganan nomor 3. Ini sesuai dilansir oleh Kompas TV. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, Kompas.tv, bakal calon presiden atau capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menanggapi terkait beberapa lembaga survei yang menempatkan elektabilitasnya di posisi 3. Terkait hal ini, Anies menyinggung terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, di mana dia tidak pernah ada di posisi atas dalam hasil jajak pendapat ya. Jadi Anies terlihat itu terus-menerus menjadi target untuk diposisikan jadi buncit ya. Dan memang keinginan ya orang ataupun oligarki itu memang lebih suka pada orang-orang yang sudah bisa dijadikan di prospek untuk dijadikan dalam tanda kutip boneka gitu ya. Kita lanjutkan. Kendati demikian, dia berhasil memenangkan pilkada dan menjabat sebagai gubernur DKI. Soal survei, saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya, kata Anies usai memberikan pidato politik di Senayan Minggu. Maka dari itu Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini mengaku sudah terbiasa dengan nomor 3 ya. Bahkan seminggu sebelum pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami terbiasa ditempatkan nomor 3, ujarnya. Berkaca terkait hal tersebut, dia pun mengaku tetap optimis dapat memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Kami tetap optimis memenangkan sebuah kompetisi dalam Pilpres nanti, insya Allah, jelasnya. Diketahui sejumlah survei menyebut elektabilitas Anies berada di nomor 3 di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Terbaru yakni hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI. Dari hasil survei tersebut, dalam simulasi 34 nama semi terbuka, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat posisi pertama dengan tingkat elektabilitas mencapai 26,5%. Diikuti bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dengan elektabilitas sebesar 24,9%. Lalu di posisi ketiga bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sebesar 19,8%. Kemudian pada simulasi tertutup 10 nama, elektabilitas Prabowo mencapai 28,3%, Ganjar 27,3%, dan Anies kembali lagi ya posisi ketiga 21%. Selanjutnya dalam simulasi tertutup 4 mata, Prabowo tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 33,1%, Ganjar 31,8%, dan Anies kembali lagi posisi ketiga 25,3%. Adapun sampel survei itu dipilih secara acak ya, multi-stage random sampling, dan melibatkan 1220 responden. Sementara data survei diambil 12 sampai 17 April 2023. Margin of error diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Ya itu ya sobat sekalian, di survei yang Anies itu selalu menjadi posisi buncit, posisi ketiga ya. Tapi anehnya ketika dilakukan polling, Anies selalu menjadi nomor pertama gitu ya. Ya memang kita lihat dulu ya siapa yang melakukan survei tersebut ya. Karena survei itu ya kalau sudah dibiayai oleh pihak tertentu, maka tidak mungkin tidak menyondongkan siapa yang membiayai gitu ya. Karena dalam politik itu tidak ada politik freelance ya, no freelance ya, tidak ada makan siang gratis ya. Nah kalau kita melihat yang memenangkan ini siapa saja, ada ya, misalnya polling di Twitter ILC gitu ya, dan itu bisa kita anggap sebagai ya representasi yang lembaga polling yang kredibel ya. Anies menduduki pertama gitu ya. Jadi memang masih banyak hal-hal yang harus dibenarkan ya ketika kita berbicara survei. Kalau survei itu sudah bisa memberikan informasi yang transparan tentang asal dananya ya, dan benar-benar valid ya, maka bisa dianggap ya kredibel ya. Selama belum ada informasi tentang asal dana survei tersebut, maka dipastikan ya survei itu ya silakan nilai sendiri ya. Ada yang terus memenangkan Ganjar, ada yang juga terus memenangkan Prabowo, dan terus menerus menjadikan Anies itu posisi buncit. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh Anies pada Pilkada DKI Jakarta ya. Pada saat pemilihan, beberapa waktu sebelum pemilihan, Anies bahkan di posisi ketiga, tetapi pada hasilnya bagaimana kan, rakyat bisa menilai, langsung memilih, dan akhirnya kita juga bisa menilai gitu ya, bagaimana posisi survei ya yang terkesan ada pesanan tertentu dan juga pembentukan public opinion. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.